Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Sukawati, Bapak Ibu Guru yang berkesempatan hadir hari ini yang saya hormati. Kali ini saya Dewa Yuwadep Saryanti dan rekan saya Ani Putu Purnama Dewi akan mendesiminasi materi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk bersedia meluangkan waktunya. Semoga apa yang kami desiminasikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu, kegiatan desiminasi pertama akan kami serahkan pemaparan materinya untuk Ibu Purnama. Silakan. Baik, sebelumnya mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah berkenan untuk hadir di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif yang merupakan tugas kami di modul 1.4. Adapun materi yang akan kami sampaikan di sini ada 6 topik. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Keenam topik ini merupakan konsep-konsep dari budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif di sini diartikan ke dalam suatu kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa dilakukan oleh seluruh warga sekolah dalam menegakkan kedisiplinan. Nah, di sini untuk bisa menciptakan budaya positif, kita harus membuat sebuah lingkungan yang positif terlebih dahulu. Lingkungan positif itu seperti apa? Lingkungan positif itu dalam bentuk membuat rasa nyaman, membuat rasa aman dan tenang kepada seluruh warga sekolah. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mencapai atau membentuk suatu lingkungan yang positif? Oke, yang pertama adalah dengan membuat sebuah disiplin positif. Apa itu disiplin? Kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya makna dari kata disiplin itu apa. Di sini disiplin merujuk kepada sebuah tindakan atau sebuah kebiasaan positif yang berasal dari kesadaran diri. Kuncinya ada pada kesadaran diri, sehingga seseorang akan merasa patuh dan taat karena merasa itu adalah tanggung jawabnya. Ya, di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka sesuai dengan tujuan pendidikan kita, maka syarat utamanya harus memiliki disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal peserta didik. Jadi bukan dari eksternal, tidak dari luar diri peserta didik. Ya, maka diperlukan dorongan-dorongan yang bisa membuat peserta didik tersebut memiliki motivasi untuk bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, di sini disiplin positif ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat murid tersebut bisa menggali potensinya atau kemampuan-kemampuan, minat dan bakatnya untuk mencapai sebuah tujuan sehingga seseorang itu merasa dihargai dan bermakna. Nah, termasuk di sini bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana kita menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita yakini dan yang kita hargai. Biasanya untuk siswa atau peserta didik yang memiliki disiplin positif, nantinya mereka akan memiliki motivasi internal yang tinggi untuk dapat menguasai diri mereka, sehingga tindakan-tindakan mereka nanti akan mengacu atau merefleksikan diri mereka ke dalam nilai-nilai kebajikan yang universal. Nanti untuk nilai-nilai kebajikan universal akan kami bahas pada slide berikutnya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, jadi tujuan positif disiplin positif ini adalah sebenarnya untuk menanamkan motivasi internal atau motivasi yang berasal dari diri peserta didik agar mereka bisa menjadi seseorang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau percaya. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan yang universal? Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu yang telah diyakini dan disepakati bersama.
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai positif yang ingin kita capai adalah yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Dan mungkin saja setiap instansi atau setiap lembaga memiliki nilai-nilai yang sama karena sifatnya universal, seperti itu. Nah, berikut ini nilai-nilai kebajikan seperti yang Bapak Ibu bisa saksikan di slide, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita capai yang terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Jadi terdapat 6 dimensi. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi masing-masing dimensi ini sudah memiliki penjelasan-penjelasan nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita capai atau yang kita inginkan siswa atau peserta didik kita miliki. Baik, yang berikutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya ingin Bapak Ibu sekarang melakukan refleksi. Semisal suatu hari Bapak Kepala Sekolah meminta Bapak Ibu untuk melakukan diklat atau mengikuti kegiatan diklat. Kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti diklat tersebut? Dari ketiga motivasi ini, apa yang biasanya paling mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah untuk menghindari hukuman dari Bapak Kepala Sekolah atau teguran misalnya? Ataukah untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari Bapak Kepala Sekolah misalnya, oh Bapak A sangat rajin, misalnya seperti itu? Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang Bapak Ibu inginkan karena Bapak Ibu percaya bahwa dengan mengikuti diklat akan meningkatkan kemampuan kita dan juga merupakan tanggung jawab kita sebagai pendidik. Kira-kira motivasi mana yang mendasari? Yang nomor 3. Oke. Mudah-mudahan ya yang nomor 3. Berarti kalau yang nomor 3 Bapak Ibu sudah memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya tidak karena orang lain atau faktor luar dari Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini yang kita harapkan yang terjadi pada siswa atau peserta didik kita juga yang nomor 3. Ketika mereka melakukan pelanggaran, yang kita harapkan mereka mempunyai motivasi sendiri. Bahwa oh saya tahu saya tugasnya seperti ini, kewajiban saya seperti ini, berarti yang harus saya lakukan adalah begini. Bukan karena dia takut dihukum, bukan karena mereka takut nanti akan dipuji, oh kamu anak yang baik nak, tapi karena memang mereka menyadari bahwa tata tertib sekolah, apa yang harus mereka lakukan merupakan tanggung jawab mereka, seperti itu. Ya, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari hukuman merupakan motivasi eksternal. Begitu juga dengan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga termasuk motivasi yang eksternal. Sedangkan untuk yang menghargai diri sendiri karena menyadari nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita itu termasuk ke dalam motivasi internal. Ya, ini yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Nah, kemudian hukuman dan penghargaan. Saya ingin Bapak Ibu coba menjawab. Kira-kira tindakan-tindakan berikut termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Ya? Oke. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Termasuk hukuman ya, karena tidak pada konteksnya dia harus mencatat, ya kan? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Kecuali kalau dia dalam pelajaran olahraga, dia diminta untuk lari keliling lapangan, itu termasuk konsekuensi. Kemudian
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Konsekuensi, karena konteksnya ada pada pelajaran PJOK. Ya. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi seperti yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Kalau hukuman, dia akan bersifat menyakitkan. Ya, berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, yang merupakan seperti bentuk pertanggungjawaban seseorang akan apa yang telah dia lakukan. Kemudian kalau hukuman itu akan membuat anak menjadi sakit, fisik maupun batinnya, karena dia akan meninggalkan sebuah memori atau ingatan yang membekas yang tidak mengenakan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau konsekuensi, memang anak akan menjadi merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau pemberian hukuman, anak akan menjadi membenci kedisiplinan, sedangkan kalau konsekuensi, mereka akan lebih menghargai kedisiplinan. Dan bentuk hukuman biasanya berupa paksaan. Sedangkan kalau konsekuensi, dia berupa stimulus tanggapan. Oke. Kemudian yang berikutnya, hukuman itu akan mendorong anak menyakiti dirinya sendiri dan merupakan konsep diri yang buruk, sehingga nanti akan konsekuensinya anak akan menjadi terbiasa untuk menyembunyikan kesalahannya supaya tidak terkena hukuman. Akibatnya ketika anak diberikan hukuman, anak akan merasa tidak dihargai, merasa dipermalukan, dan merasa direndahkan di sini. Jadi hati-hati Bapak Ibu ketika ingin menindak suatu pelanggaran dari anak-anak supaya kita tidak memberikan hukuman. Berikutnya, nah di sini yang ingin saya sampaikan lagi bahwa pemberian hukuman ini merupakan suatu pembentukan identitas yang gagal. Berbeda halnya dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi dan restitusi dia pembentukan disiplin, tapi dia di sini dalam kategori identitas pembentukan identitas yang sukses. Kenapa? Nah, contoh misalnya, ketika kita memberikan hukuman, murid akan menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri. Sedangkan kalau kita memberikan konsekuensi, anak akan menjadi kehilangan haknya. Kemudian kalau restitusi itu apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut restitusi itu seperti apa ya. Namun dengan memberikan restitusi di sini anak atau murid menjadi tidak kehilangan waktu, tapi dia memahami dan menyadari kesalahannya dan mempunyai usaha atau upaya untuk memperbaiki diri. Itu. Kemudian di sini juga terlihat perbedaan penggunaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Contoh kalimatnya seperti ini. Kalau hukuman, kalimatnya akan seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Awas ya, kalau dilakukan lagi, anti awas kamu. Nah, ada kata awas. Ya, seperti konteksnya membuat anak atau siswa itu menjadi takut. Kemudian netral. Kalau dia dalam bentuk konsekuensi, dia akan dalam posisi yang netral. Dia tetap meminta siswa untuk melakukan suatu tindakan, tetapi tidak memaksa seperti hukuman. Lakukan apa yang saya katakan. Kamu tahu kan peraturannya? Nah, seperti itu. Sedangkan jika dia dalam bentuk restitusi, dia akan dalam bentuk positif. Jadi kita sebagai pendidik akan menanyakan kepada peserta didik untuk pemecahan masalahnya. Contohnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan ini? Apa alasannya? Seperti itu. Jadi kita menggali lebih dalam apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi bukan kita yang memaksa mereka untuk melakukan sebuah solusi, tapi mereka yang mencari solusi sendiri dari permasalahan mereka. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di slide. Jadi di sana saya membuat bagian dihukum penghargaan. Sebuah kata yang menarik. Dan mungkin Bapak Ibu juga belum menyadari, sama seperti saya ketika saya mempelajari modul ini. Ternyata kebiasaan kita memberikan penghargaan kepada siswa tidak sepenuhnya efektif dan benar Bapak Ibu. Karena ternyata pemberian penghargaan itu, satu, bisa merusak hubungan, dua, bisa menurunkan kualitas, tiga, bisa mengurangi ketepatan, empat, penghargaan bisa mematikan
mematikan kreativitas. Dan yang kelima, penghargaan bisa menghukum. Salah satu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin memberikan penghargaan kepada anak, misal, anak-anak besok kita akan ulangan, tolong belajar yang rajin ya. Nilai yang paling besar nanti akan Bapak berikan hadiah, gitu misalnya. Anak-anak tidak akan merasa termotivasi lagi untuk belajar karena mereka menganggap nanti yang nilainya besar aja dapat hadiah. Seperti itu. Atau kadang misalnya ketika mengikuti perlombaan kita sudah mengiming-imingi hadiah atau juara, anak-anak juga tidak akan begitu keluar kreativitasnya. Seperti itu. Jadi pemberian penghargaan di sini harus juga sesuai dengan posisinya supaya pemberian penghargaan itu efektif. Oke, kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Jadi di sini Bapak Ibu untuk membentuk sebuah disiplin positif, kita sebenarnya harus membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan siswa kita. Kesepakatan apa yang bisa dilakukan? Nah, dalam membuat kesepakatan itu kita membentuk sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini maksudnya adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan dan prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Supaya kita bisa membentuk sebuah disiplin yang positif dan membangun motivasi internal pada peserta didik. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan mengajar, ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran kemudian Bapak Ibu menghukum mereka, apa yang terjadi dampaknya? Pasti mereka akan merasa takut, mereka tidak menghargai kita dan sebagainya. Nah, di sini supaya kita bisa menjalankan disiplin yang positif, kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu kepada anak-anak. Apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka impikan selama pembelajaran berlangsung. Misal, saya ingin saling menghargai, saya ingin saling menghormati, misal seperti itu. Kemudian saya ingin saling tolong-menolong atau saling memotivasi. Jadi keyakinan kelas ini dibuat menggunakan kalimat-kalimat positif, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Ada kata jangan di sana. Atau tidak boleh mengganggu teman ketika belajar. Ya, jadi membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Jadi supaya anak-anak juga menyadari bahwa ada nilai-nilai positif di lingkungan mereka yang mereka harus yakini dan mereka harus lakukan dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu. Bagaimana cara menyusun keyakinan kelas? Satu, kita sampaikan dulu apa itu keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan ada apa saja. Yang kedua, meminta anak-anak untuk mengikuti nilai-nilai kebajikan tersebut atau yang mereka menginginkan nilai-nilai seperti apa. Kemudian yang ketiga, meminta mereka untuk menuliskan nilai tersebut, baru kita seleksi nilai-nilainya dan kita sepakati bersama. Seperti itu pembuatan keyakinan kelasnya. Nah, untuk selanjutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia nanti akan disampaikan oleh Ibu Dewa Yuwabsari. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pada intinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu guru ataupun murid, itu didasari oleh 5 buah kebutuhan. Yang pertama itu adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Kebutuhan akan bertahan hidup itu misalnya adalah makanan, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua, setiap manusia itu memerlukan atau membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Seorang anak yang merasa diterima di lingkungannya, biasanya dia akan tumbuh menjadi anak yang aktif, produktif. Tetapi ketika dia merasa tidak diterima di lingkungannya, dia akan menjadi anak yang pasif. Misalnya, ketika seorang guru mengajar, ada seorang anak yang kurang memahami materi tersebut, tapi guru tidak mengerti bagaimana cara mengatasi anak tersebut, maka anak itu cenderung menjadi anak yang cuek. Biasanya dia akan sering tidur karena dia merasa tidak diterima di lingkungan itu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ini adalah biasanya didominasi oleh anak-anak yang
memiliki kemampuan lebih, pintar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kebutuhan akan kebebasan. Pada umumnya setiap anak itu menginginkan kebebasan dari cara belajar yang dilakukan oleh guru. Artinya gini, guru itu tidak bisa hanya mengajar, hanya sekedar mencatat, menjelaskan. Perlu kita sharing, meminta pendapat daripada siswa, cara belajar yang bagaimana yang mereka inginkan, sehingga menimbulkan suatu pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Selanjutnya yang kelima itu kebutuhan akan kesenangan. Pada intinya setiap orang pasti ingin memiliki kebahagiaan. Tidak ada seorang pun yang ingin menderita. Jadi apabila dia ingin berbahagia, pada intinya dia akan mencari sesuatu yang membuat dia senang. Misalnya seperti sekarang kita sering lihat pada saat pembelajaran anak-anak main game di kelas, kan seperti itu. Itu motivasinya dia karena dia memerlukan kebutuhan yang namanya kesenangan. Jadi itulah 5 dasar kebutuhan yang mendasari tindakan dari seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang restitusi dan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang ada itu yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Apa itu penghukum? Posisi kontrol sebagai penghukum berarti misalnya seorang guru itu memberikan hukuman fisik ataupun verbal kepada murid. Seringkali kalau menemui suatu permasalahan, misalnya siswa terlambat atau apa, guru langsung memvonis kamu terlambat, kamu harus membersihkan halaman, seperti itu. Nah, itulah posisi yang namanya posisi guru sebagai penghukum. Dia akan sering mengutarakan kata-kata yang sedikit bernada keras, misalnya patuhi aturan saya, awas kalau kamu terlambat lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada namanya posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Apabila seorang siswa misalnya tidak membuat PR, seringkali kita berkata seperti ini, ibu sangat kecewa sama kamu. Kamu sekolah jauh-jauh ke sini, apa tidak malu dengan orang tuamu? Apa tidak kasihan dengan mereka? Dengan kata-kata seperti itu, seolah siswa itu akan merasa bersalah kepada guru dan kepada orang tuanya di rumah. Itulah yang sering kita lakukan mungkin sebelumnya di kelas. Sehingga di sini posisi kontrolnya adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya yang ketiga itu sebagai teman. Guru dalam posisi sebagai teman itu bisa berdampak positif bagi siswa, bisa berdampak negatif bagi siswa. Dalam posisi sebagai teman ini, guru biasanya mengungkapkan sesuatu dengan nada yang sedikit lemah lembut. Misalnya, ayolah, bantulah ibu, kamu jangan seperti ini, jangan terlambat lagi, seperti itu. Dalam hal ini mungkin siswa itu akan merasa luluh, tetapi apabila suatu saat bukan guru itu yang ditemui oleh siswa dan dia terlambat lagi, mungkin dia akan sedikit kecewa dengan guru tersebut. Seperti itu. Kemudian yang keempat, pemantau. Memantau di sini berarti mengawasi. Dalam hal ini biasanya guru akan memberikan cara dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah tersebut. Misalnya siswa terlambat. Kok kamu terlambat? Kamu tahu kan peraturannya seperti apa? Nah, selalu mengkaitkan sesuatu dengan aturan yang ada atau keyakinan yang dengan apa yang mereka sudah tahu gitu, tata tertib. Kamu tahu kan tata tertib di sini seperti apa? Kenapa rambutmu bisa panjang? Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Sebenarnya inilah yang diharapkan di dalam dunia pendidikan. Posisi kontrol sebagai manajer ini diharapkan dapat menumbuhkan lebih banyak disiplin-disiplin positif di lingkungan sekolah. Misalnya seperti ini, ketika seorang siswa melanggar, kita menanyakan dulu apa sih keyakinan atau kesepakatan yang sudah dia langgar atau tidak dia lakukan, dan apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, di sanalah fungsi manajer yang sesungguhnya. Selanjutnya saya akan memaparkan apa
yaitu restitusi. Restitusi itu sendiri adalah kondisi di mana seorang murid bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini restitusi itu akan menguatkan murid itu sendiri, menguatkan disiplin mereka. Melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Selanjutnya, bagaimana dan apa ciri-ciri restitusi? Tadi kan Bapak Ibu sudah dijelaskan tentang apa bedanya hukuman, apa bedanya konsekuensi, kemudian di mana letak bedanya dengan restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus suatu kesalahan Bapak Ibu, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi itu tujuannya memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi ini adalah tawaran, pilihan, bukan paksaan. Kemudian restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri, introspeksi diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan dari 5 kebutuhan yang ada pada manusia tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik dan restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya restitusi itu tujuannya sekali lagi adalah menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, restitusi segitiga restitusi ini yang seyogianya bisa kita terapkan dalam menangani setiap permasalahan yang ada di sekolah. Yang pertama, tahapan segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini biasanya guru pada tahap ini mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Tidak apa-apa nak, semua pernah berbuat salah. Kemudian ada juga kalimat Ibu yakin kita akan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau mungkin kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian selanjutnya sisi yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Pada tahap ini biasanya kita ingin mencari dalam diri siswa itu apakah dia sadar bahwa perbuatannya dia salah. Misalnya seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian ada kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Apakah ada mungkin yang keliru? Seperti itu. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap ini kita akan menghubungkan apa yang sudah mereka yakini sebelumnya dan apa yang belum mereka laksanakan dari keyakinan tersebut. Artinya apa yang bertolak belakang dengan keyakinan yang sudah mereka sepakati. Dengan menerapkan sisi segitiga restitusi ini, permasalahan itu akan bisa diatasi dan siswa akan lebih kuat dan lebih termotivasi untuk melaksanakan segala sesuatu dari dirinya sendiri. Berikut kami tampilkan contoh penanganan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nova, senang sekali berjumpa dengan Nova. Nah, kira-kira tahu nggak Nova kenapa Ibu ajak ngobrol hari ini? Mungkin karena kemarin saya bolos di saat jam pelajarannya Bu Dina. Oh, seperti itu. Kira-kira bisa nggak Nova ceritakan bagaimana kejadian itu terjadi? Kemarin setelah jam istirahat, saya ditelepon oleh bapak saya. Bapak saya nyuruh saya untuk ikut nganter kakak saya ke bandara karena kakak saya kan mau ke luar negeri. Jadi saya juga harus ketemu biar ada kenang-kenangan gitu Bu. Oh, seperti itu. Oh, Ibu pun kalau mungkin di posisi Bapak ingin sekali ketemu sama kakak ya, mungkin sebelum berpisah jauh kayak gitu ya modelnya. Nah, bisa nggak Nova ginikan apa namanya, mengapa hal itu bisa dikatakan bolos mungkin? Karena saya nggak ada izin ke BK Bu. Seperti itu kejadiannya. Kira-kira menurut Nova harusnya apa yang Nova lakukan kalau Nova ingin misalnya
misalnya tidak mengikuti pelajaran atau pulang lebih awal? Seharusnya saya kemarin izin ke guru BK atau saya izin ke guru wali, tapi saya malah langsung kabur aja. Itu ya Nova ya. Nova, menurut Nova, dari apa yang Nova lakukan itu ada tidak kira-kira keyakinan yang sudah kita sepakati yang melanggar? Saya melanggar keyakinan kalau saya pergi tanpa izin dari BK. Oh, berarti kalau keyakinannya itu kalau misalnya ini pergi atau izin harus mengantarkan diri dulu sama BK ya. Nah, karena Nova sudah mengetahui hal itu melanggar keyakinan yang kita sepakati, kira-kira menurut Nova apa yang akan Nova lakukan untuk ke depannya? Saya berkomitmen pada diri saya agar tidak seperti itu lagi, dan saya mencoba untuk belajar meyakinkan diri saya bahwa itu semua salah. Nah, kakaknya Nova ke luar negeri. Nova punya keinginan seperti itu juga nggak? Pasti. Nah, gimana sih caranya kalau begitu? Agar keinginan atau keyakinan Nova itu bisa Nova capai? Saya harus rajin belajar seperti kakak saya. Terus Nova sudah menjalani hal itu, Nova juga sudah mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang kurang baik. Ibu sangat berharap Nova kedepannya bisa selalu menjaga komitmen ini ya. Baik Nova, Ibu yakin Nova akan jadi orang yang sukses. Jadi untuk hal-hal yang sudah kita yakini bersama, Ibu sangat berharap kita bisa laksanakan bersama. Terima kasih Nova. Nova sekarang bisa kembali belajar di kelas, mengikuti pelajaran, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang istilahnya bagaimana ya, meyakini bahwa apa yang sudah kita nantinya anggap itu benar, itu akan membuat kita sukses nantinya. Terima kasih Nova. Pagi Yani, juga Bu. apa kabarnya hari ini? Baik. Ibu senang sekali ketemu sama Yani. Yani, kira-kira Yani tahu nggak kenapa Ibu ajak ngobrol hari ini? Itu karena HP saya disita Bu kemarin. Oh begitu. Mengapa HP-nya yang bisa? Juga yang diceritakan ada permasalahan apa sampai disita oleh siapa? Kemarin kan pelajarannya mesti ya di pelajaran dasar-dasar kalian perhotelan. Ibunya terus nyuruh nyatet sama ngasih materi Bu. Kan keinginan saya buat masuk di jurusan perhotelan kan karena biar bisa praktek, biar bisa berkecimpung di dunia kerja. Tapi gurunya terus memberikan catatan dan disuruh membaca Bu. Karena saya main game bosan juga Bu. Oh gitu. Nah mungkin kalau Ibu di posisi Yani juga akan bosan ya kalau terus cuma mencatat aja membaca, ngantuk jadinya ya nggak? Betul sekali. Nah mungkin hal itu nanti bisa kita komunikasikan. Tapi kalau menurut Yani, tindakan yang Yani lakukan dengan main game di kelas pada saat pelajarannya Ibu dia itu kira-kira benar apa salah? Salah Salahnya di mana? karena Yani terusan main gadget dan melanggar keyakinan kelas, itu menggunakan gadget seperlunya dan tidak menghormati guru. Oh, seperti itu. Nah berarti karena yang sudah tahu di mana kesalahan atau yang hal-hal yang Yani yakini harusnya Yani lakukan itu Yani langgar, kira-kira kedepannya Yani nggak seperti apa? Artinya untuk memperbaiki diri dan bagaimana Yani nanti bersikap. Menurut Yani apa yang harus Yani lakukan? Yani mungkin akan komunikasikan terlebih dahulu kepada guru bersangkutan, berkomunikasi agar sama-sama nyaman itu belajar, biar tidak ada salah paham, dan mungkin Yani akan minta maaf juga pada guru yang bersangkutan. Oh, seperti itu. Bagus sekali Yani. Kalau Yani sudah meyakini hal yang salah dan hal yang benar yang harus dilaksanakan, mungkin dalam hal ini ada sedikit miskomunikasi ya dengan gurunya. Nanti juga Ibu akan bersama-sama Yani dengan gurunya, Ibu juga akan berkomunikasi dengan gurunya agar kita bisa menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan ya, sesuai mungkin dengan keinginan siswa seperti itu ya Yani ya. Nah, karena Yani sudah mengetahui di mana letak kesalahan Yani, untuk kali ini handphone Yani yang disita kan diserahkan ke Ibu, akan Ibu kembalikan. Semoga kedepannya Yani bisa menggunakan handphone ini sesuai dengan fungsinya dalam hal pembelajaran ya. Terima kasih Bu. Ya, ini Yani, silakan kembali ke kelas ya. Ada lagi satu contoh yang dibuat oleh Ibu Purnama untuk mengenai secara
mereka katanya kalian habis bertengkar. Apakah benar? Nah, terus Oke, bisa diceritakan apa permasalahannya? ini Miss, dia nyontek pekerjaan saya Miss. Oh, ada PR, ada tugas hari ini. Ya, Baik, apakah Gus Panji benar mencontek pekerjaannya Indra? Benar Bu, tapi kan dikit aja Bu. Kenapa alasannya Gus Panji kenapa mencontek pekerjaannya Indra? Karena saya belum buat. Oke. Lalu Indra setelah Gus Panji tadi mencontek pekerjaannya Indra, bagaimana dan apa yang Indra lakukan terhadap Gus Panji? saya mengelak Bu, mengelak. Itu dia dulu dia melawan, maksa dia agar dapat nyontek, Kemudian, berantem jadi. oh begitu. Apakah benar seperti itu? Ya Bu, dia nggak ngasih contek Bu. Oke, aku harus luruskan di sini. Berarti Gus Panji tidak membuat tugas, lalu ingin meminjam pekerjaannya Indra. Ya, tapi Indra tidak mengizinkan. Apakah benar seperti itu? Ya Bu. Lalu karena Indra tidak mengizinkan, akhirnya Gus Panji memaksa dan melakukan ada memukul tadi. Enggak, cuma memaksa buku saja, mengambil buku saja. Oh begitu. Kalau Indra tadi hanya menarik buku saja, berarti ya supaya tidak dicontek oleh Gus Panji. Ya, satu sisi ya, Miss merasakan juga bagaimana perasaannya Indra. Kalau Gus Panji di posisi Indra, kita sudah belajar buat dari pagi sampai malam. Tahu-tahu ternyata ada teman yang mau mengambil pekerjaan kita, kan ada rasa kesal, rasa tidak terima. Miss menyadari juga bagaimana perasaannya Indra karena dia sudah berusaha. Nah, Gus Panji di sini, kalau memang Gus Panji merasa belum membuat, bisa minta baik-baik, ya tanyakan apakah boleh saya meminjam. Tapi alangkah baiknya kalau Gus Panji mau belajar dulu buat sendiri, jangan langsung nyontek pekerjaan teman ya. Jadi kita bisa belajar bagaimana sebenarnya tugas yang diberikan. Kalau kita asal nyontek kan kita tidak belajar, tidak dapat ilmu jadinya dari apa yang sudah diberikan dulu. Ya Gus Panji, tindakannya Gus Indra dengan marah dan juga dengan kekeh dengan pendiriannya Gus Indra tidak memberikan tugas itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Belum. Belum, karena tidak mengerjakan tugas ya pada waktunya. Nah, sekarang misalnya kalau sudah tadi kalian merasakan belum masing-masing, apakah kalian tahu keyakinan kelas apa yang kalian langgar? Kalau dari Gus Indra sendiri, dari Indra sendiri, Tahu Miss, saya marah-marah Miss. ya, tidak menghormati temannya. Kalau dari Gus Panji, Saya tidak membuat pekerjaan rumah. tidak membuat tugas tepat waktu ya. Apakah penting keyakinan kelas tadi? Menghormati, kemudian membuat tugas tepat waktu. Penting. Kalau Gus Panji gimana? Penting. Lalu setelah mengalami kejadian ini, kira-kira kedepannya apa yang akan kalian lakukan? Menurut saya pasti harus membuat tugas dengan tepat waktu dan juga membuat tugas di sekolah. Berarti kalian sudah sama-sama menyadari kesalahannya. Miss harap untuk berikutnya tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Ya, sekarang saling maaf-maafan dulu, salaman dulu. Ayo berpelukan. Ya, ya Gus Panji minta maaf sama Indra. Ya, untuk berikutnya karena kalian sudah menyadari kesalahan, jangan melakukan kesalahan ini lagi di kelas ya. Harus buat tugas tepat waktu, harus bicara pelan-pelan dan menyampaikan dengan sopan. Kalau memang masih dipaksa, selesaikan dengan baik-baik, jangan pakai kekerasan ya. Silahkan anak-anak kembali ke kelas, kalian bisa lanjutkan pelajarannya.
Selamat pagi Gustu. Pagi Miss. Iya, ketemu lagi. Ini bagaimana Gustu kabarnya, sehat? Sehat. Ya, Gustu ini sudah jam 8:36 ya. Sudah tahu jam sekolahnya jam berapa? Sudah Miss. Jam berapa? Jam 7. Berarti bagaimana? Saya Terlambat ke sekolah. Nah, boleh tahu kenapa Gustu bisa datang terlambat hari ini? Soalnya macet tadi Miss. Kena macet. Jam berapa bangun tadi? Jam 6.50. Oh, jam 6:50. Oke, sudah kesiangan berarti ya. Ketika terlambat bagaimana perasaannya Gustu? Deg-degan Miss, takut kena hukum. Oh, takut dihukum. Oke. Nah, sekarang Miss juga bisa merasakan ya kalau kita sudah datang terlambat, terus nanti dimarah sama guru di sekolah, kan rasanya kita takut, rasanya kita khawatir nanti kita dihukum. Nah, sekarang kalau Gustu sudah tahu Gustu datang terlambat dan mengetahui kenapa bisa datang terlambat seperti itu, sekarang coba Gustu pikirkan kira-kira tindakannya yang Gustu lakukan datang terlambat hari ini benar atau salah? Salah Miss. Salah. Berarti ada keyakinan kelas kita yang Gustu langgar kan? Apa keyakinan kelas kita? Kita saya terlambat, jadi pembelajaran kita harus terganggu. Berarti apa? Harus datang Lebih awal. ya lebih awal kalau bisa, kalau tidak bisa ya minimal tepat. Wah. Itu tadi yang sudah dilanggar untuk keyakinan kelasnya. Sekarang Miss mau tanya, apakah menurut Gustu keyakinan kelas kita untuk datang tepat waktu itu penting? Penting. Kenapa? Karena biar guru itu supaya lebih senang mengajar ketika kita tepat waktu. Oke, itu kan untuk gurunya. Kalau untuk Gustu, kalau datang lebih awal itu bagaimana? Supaya tidak tertinggal pelajaran. Ya, satu supaya tidak tertinggal pelajaran. Yang kedua supaya tidak tergesa-gesa di jalan. Karena ya yang seperti kita tahu angka kecelakaan di Bali itu tinggi sekali. Ya, dan sebagian besar itu didominasi oleh murid. Karena apa? Karena tergesa-gesa di jalan. Nah, supaya hal itu tidak terjadi atau menimpa kita, usahakan kalau ke sekolah itu kita lebih awal. Jadi tidak sampai tergesa-gesa di jalan, ya. Jadi nanti di jalannya sampai berasa berusuh seperti itu kan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain juga. Ya. Nah, sekarang Gustu sudah tahu bahwa keyakinan kelas kita untuk datang tepat waktu itu penting ya. Jadi boleh Miss tanya lagi, kira-kira setelah hal ini hal apa yang akan Gustu lakukan untuk memperbaiki supaya tidak terlambat lagi? Saya akan memperbaiki diri saya supaya tidak begadang dan juga bangun lebih awal dan masuknya tepat. Nah, berarti setelah ini atau mulai besok tidak boleh terlambat lagi ya. Ya, nanti kalau sudah sampai sekolah langsung ke kelas, jangan lagi ke kantin atau kemana-mana ya. Oke, ya sudah tepat sekali keputusannya Gustu. Berarti Gustu sudah memahami apa yang seharusnya dilakukan. Ya, jadi tidak ada lagi istilah takut dimarahi guru. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti kita akan merasakan takut, ya kan? Nah, supaya kita tidak merasa takut, kita harus mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Kalau sudah tahu mana yang salah dan mana yang benar, kalau salah jangan dilakukan. Kita lakukan yang benar. Ya, Gusti ya. Ya, itu saja untuk hari ini. Karena Gustu juga sudah tahu bagaimana yang seharusnya, dan Miss yakin Gustu juga bisa memperbaiki diri selanjutnya. Sekarang Gustu bisa langsung kembali ke kelas, minta izin sama guru yang mengajar ya. Sekarang kembali ke kelas ya, Nak ya. Baik Bapak Ibu, itulah salah satu contoh penanganan menggunakan segitiga restitusi. Semoga apa yang kami sampaikan berdua bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan ke depannya. Untuk waktu saya persilakan mungkin kepada Ibu Purnama kalau ada yang ingin disampaikan lagi.
Baik, karena waktu juga saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan juga atas Bapak Kepala Sekolah atas waktu yang sudah diluangkan untuk kegiatan kami pada hari ini. Untuk itu kami berdua menutup kegiatan ini dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Perhatian sebentar Bapak Ibu, terutama untuk penyanyi grup penggerak dari SMK Negeri 3 Sukawati, yang mana Ibu Doayu dan Ibu Purnama merupakan 2 orang guru kita yang lolos di penggerak ini angkatan 9 ke 8. Nah, sehingga kegiatan ini mungkin akan berlangsung lagi Bu Era dan Bu Mangku. Nah, sehingga diseminasi atau kegiatan ini tujuannya adalah yang perlu Pak garis bawahi adalah bukan menggurui Bapak dan Ibu. Nah, disinilah berbagi praktek baik, karena sesungguhnya kita sesama guru sudah mengetahui itu dan bahkan sudah menjalani, tapi dengan kurikulum Merdeka ini dipertajam lagi gitu. Nah, sehingga dari Bapak dan Ibu semua peserta di sini tidak ada memiliki rasa hanya ingin milu itu pemilunya, supaya tidak ada seperti itu, karena apa yang disampaikan oleh beliau berdua ini guru kita adalah sesungguhnya sesuai dengan roh dari diseminasi itu kan menyebarkan informasi atau penelitian. Melalui cara diseminasi inilah mereka berbagi gitu. Nah, apa-apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan dengan adanya ini mungkin menambah wawasan lagi, kemudian dengan cara segitiga restitusi, kemudian itu sangat bagus nanti diterapkan kepada anak didik kita. Apalagi guru BK juga sering menghadapi masalah dengan problem solvingnya, sehingga apa yang disampaikan tadi juga sangat-sangat membantu kan, sehingga kita ada perubahan pemahaman. Oh, ternyata selama ini saya salah tadi karena terlalu keras sama anak. Oh, itu berarti hukuman lebih dominan, bukan apalagi satu tadi disampaikan konsekuensi. Pak juga sering menyampaikan di lapangan umpamanya, makanya Pak sering minta maaf setelah bicara gitu. Kadang-kadang lost control gitu, bablasan, sehingga ada guru yang mungkin tersinggung dan sebagainya gitu. Makanya Pak kurangi di lapangan itu, karena antara siswa dan guru pemahaman mereka kan berbeda-beda. Nah, jadi hal seperti ini perlu kita lakukan lebih sering ya, karena memang tujuan dari guru penggerak juga harus memiliki kemampuan membagikan ilmu-ilmu yang diperoleh kepada yang terdekat. Itu adalah rekan sejawat dulu, sehingga aja ilmunya dulu kayaknya Bapak Ibu sudah pintar gitu, tapi perlu peningkatan gitu ya. Nah, sehingga apa yang dilakukan berdua berempat nanti kita tidak intinya harus mendukung, itu harapan Pak sebagai kepala sekolah, sehingga kita memiliki kader di sekolah ini yang betul-betul bisa ke depannya membawa sekolah ini ke lebih baik. Itu yang Pak harapkan, sehingga tidak ada lagi istilah guru itu ngambul, guru itu marah, baru melihat siswa itu berarti kita belum selesai dengan diri kita gitu. Nah, mari kita kurangi rasa ego, umpamanya melihat siswa salah langsung marah-marah, bentak-bentak siswa. Nah, itu mendidik yang kurang tepat. Sering Pak amati itu guru-guru seperti itu. Itu mungkin karena emosi di rumah atau emosi dengan siapa, tapi kadang-kadang siswa jadi pelampiasan. Nah, itu model lama ini. Nah, sekarang kita sudah dituntut dengan banyaknya teguran kepada kita sebagai guru kan, nah itu membuat kita harus lebih sadar, introspeksi diri, dan materi-materi ini sangat bagus sekali tadi disampaikan, tapi itu diupayakan bisa dilakukan
kita di sekolah ini dengan Pak kita memperoleh tambahan guru 23. Pak harapkan dengan Pak guru penggerak ini mari kita sama-sama berbenah ya. Tidak seperti orang bilang di luar apapun makanannya minumnya tetap kayak botol susu itu kan tidak mau berubah, apapun kurikulumnya terus gitu aja cara mengajarnya gitu, tetap marah-marah kepada siswa, tidak ada juntrungnya gitu. Itu yang harus kita rubah gitu. Sekalipun kita guru seni, guru normatif adaptif, dan tetap guru pariwisata dan sebagainya itu memiliki tugas yang sama gitu. Nah, cara-cara yang disampaikan tadi itu kan praktek baiknya luar biasa. Nah, itu yang ke depan di zaman milenial sekarang, anak itu sering Pak hadapi siswa yang berhenti itu kadang-kadang orang tua emosi gitu nih. Bahwa saya orang tuanya sudah dihianati, surga kepada sepihak dan orang tua itu menghakimi gitu. Sekolah tidak boleh memecat tapi tetap SP1, SP2, SP3, tapi SP terakhir itu kadang itu menyakitkan gitu. Karena satu sisi anak tidak berani hadir, orang tua langsung menghakimi, ya pecat apa nanti anak saya gitu. Nah, itu yang Pak alami. Tadi anak itu kan segitiga restitusinya yang lebih mengena, strategi itu yang harusnya kita terapkan gitu. Tapi orang tua kadang-kadang kan segitiga pendidikan itu adalah siswa, orang tua, guru di sekolah, pemerintah itu kan itu memiliki peran yang sangat penting supaya anak itu tidak menjadi objek penderita saja gitu. Dia seperti itu kenapa gitu. Nah, itu juga masalahnya kadang datang dari keluarga, tapi yang disalahkan anaknya sendiri kan yang sering Bapak Ibu yang di Bali ini sering menghadapi saya lihat gitu. Nah, itulah yang terjadi di dunia pendidikan kita. Hari tahun ini 5 orang Pak bukan keluarkan bahasa kasar ya, bahasa halusnya kita istirahatkan lah bahasanya gitu, kita kembalikan gitu. Nah, 5 ini mungkin ada lagi satu barangkali 6. Tapi sudah lain Pak lihat 15 sampai 10 sampai SMK2 itu lebih dari 20 mengeluarkan dan banyak volume siswanya. Oke. Baik Ibu Bapak semua yang saya hormati, terutama guru penggerak yang sudah menyampaikan materinya, apa yang disampaikan tadi sangat-sangat berguna bagi kita semua itu ya. Nah, itu tinggal kita penerapan, jangan sampai apa yang disampaikan itu sedikit pun tidak ada ngaruh, itu yang tidak berhasil namanya. Kita sih berharap Pak sebagai sekolah itu hal baik, itu praktek baik itu yang perlu kita cermati, sikapi gitu. Nah, itu sudah melalui proses penelitian gitu. Bu Ayu terutama ya, tapi guru lain juga sama gitu. Bukan hanya Pak menyudutkan di BK saja gitu untuk problem solving, tapi guru wali kelas itu juga dan mengajari kelas juga sangat penting gitu. Nah, itu nih ya Bu, sekarang mungkin budaya di Jakarta seperti apa, di Bali seperti apa, nah itu perlu Ibu Sekar banyak-banyak menyesuaikan diri gitu. Juga tanya kepada di sebelahnya itu Mas Luki ya. Nah, itu yang Pak harapkan sehingga di Bali ini sebenarnya nyaman ya. Dia kemarin Water Forum ke-10 itu kan di Bali dan Elon Musk juga ke sana kan itu. Sayang tidak ketemu. Kita menyepawai apakah dia nonton tidak tahu, kita tidak lihat tentang itu. Paling buru-buru berakhir seperti Pak Jokowi itu, Pak Jokowi lari ke bandara, kita pentas di sana seperti itu karena banyak kerjaan di beliau itu gitu. Tapi sisi baiknya kita lihat gitu. Baik Bu Ayu, Bu Purnama, Pak sangat apresiasi apa yang dilakukan dan aplaus dulu buat rekan kita ya, Bapak Ibu semua. Semangat untuk penyemangat ini. Nah, baik Pak akan izin janji ada tamu jam 9 dan acara tadi sudah ditutup. Pak juga tidak tutup lagi. Terima kasih atas perhatiannya semua.
Baik, terima kasih atas kesempatan untuk memberikan testimoni pada pemaparan tadi. Saya Imadi Wiranto dari Guru Bahasa Indonesia. Adapun yang terkesan tadi, ya, yang ketika saya menerima pemaparan tadi, itu sebelumnya belum begitu jelas saya ketahui tentang apa itu bagaimana mendisiplinkan siswa. Tetapi tadi setelah mengikuti itu ada tahapan-tahapan ternyata ketika kita harus mendisiplinkan siswa. Jadi tidak bisa langsung memberikan hukuman seperti itu. Karena hukum yang kita berikan belum tentu akan dapat mengubah daripada karakter siswa. Jadi lebih bagus kita melalui suatu proses, ibaratnya seorang dokter ketika dia mengobati pasiennya, dia akan memberikan obat yang dosisnya ringan dulu, kalau sudah tidak mempan akan ditingkatkan sampai pasiennya menjadi sembuh. Nah, begitu juga halnya kita sebagai seorang guru hendaknya melakukan hal yang seperti itu. Itu yang sekaligus akan ke depan yang akan saya lakukan untuk lebih memperbaiki hubungan dengan siswa sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya karena sudah berkesempatan untuk mengikuti desiminasi ini. Perkenalkan, nama saya Dewa Yusri Widari, Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Sukawati. Pertama, setelah saya mengikuti desiminasi ini, banyak hal yang saya dapatkan. Sebelumnya yang selama ini saya lakukan itu termasuk sebagai guru penghukum, karena selama ini yang saya lakukan jika ada murid salah itu adalah memberikan hukuman. Saya tidak sebagai teman ataupun yang lainnya seperti yang dijelaskan tadi oleh saudari atau rekan saya Niputu Purnama Dewi dan Dewayu Absarianti. Nah, setelah saya mengikuti desiminasi ini, saya jadi tahu banyak hal yang sebelumnya tidak saya ketahui, dan saya akan berusaha ke depannya akan menjadi guru seperti apa yang sudah dijelaskan tadi. Saya tidak akan menjadi sebagai guru penghukum lagi, dan akan berusaha menjadi guru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Okay, good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. Okay, thank you. I'm great, thank you. Well, anak-anak, hari ini senang sekali Miss-nya bisa bertemu dengan kalian lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Anak-anak, hari ini Miss mau ngajak kalian untuk membuat sebuah keyakinan keras. Apa nak? Keyakinan keras. Ada yang tahu keyakinan keras itu apa? Tidak. Belum tahu ya? Oke, sekarang Miss jelaskan. Jadi keyakinan keras itu adalah isinya nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang akan kita sepakati bersama, ya, dan yang akan kita terapkan dengan sungguh-sungguh. Oke, contohnya misalnya nilai-nilai keyakinan kelas, misalnya saling menghargai, saling menyayangi, misalnya begitu ya. Jadi kata atau kalimat yang digunakan adalah dalam bentuk positif. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, jangan buang sampah. Nah, itu termasuk konotasinya negatif. Jangan mengejek teman, itu konotasinya negatif. Tapi kita ganti dengan saling menghargai. Kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti membuat kesepakatan kelas, karena kita akan menyepakatinya bersama dan akan melakukannya bersama.
Sama. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Miss. Oke, kalau tidak, jadi Miss akan bagikan kalian kertas, ya. Nanti Miss bagikan kalian kertas, satu orang satu. Silahkan tuliskan satu buah kata atau kalimat yang ingin kalian jadikan keyakinan kelas bersama. Bebas, ya. Setelah selesai, nanti yang sudah selesai bisa langsung ditempelkan di sini, anak-anak. Nanti kita akan bersama-sama menyeleksi. Kalau ada yang sama, kita tidak akan pakai lagi. Ya, jadi nanti kita akan menemukan beberapa keyakinan kelas yang bisa kita sepakati. Sudah paham? Oke, sekarang Miss akan bagikan dulu kertasnya, ya. Oke, yang sudah anak-anak boleh dikumpulkan sekarang keyakinan kelas. Satu-satu ya, satu-satu. Oke, anak-anak, sekarang kita akan menyeleksi. Sekarang proses menyeleksinya, kalian sudah menulis tadi keyakinan kelas kita apa ya. Sekarang Miss akan bacakan satu-satu. Oke, keyakinan kelasnya. Ini saling menghargai satu sama lain dan saling membantu teman sekelas antar teman sekelas. Lalu ketika teman kelas kita nggak ada uang, kita harus meminjamkannya karena kita harus saling membantu. Intinya di sini saling membantu ya, saling membantu antar teman. Nah, ini belum pas ya, karena masih pakai bahasa negatif ya, dilarang atau ada kata jangannya ya. Jadi Miss ganti mungkin ini saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai itu masuk ke tidak mengejek nama orang tua, tidak mengejek teman, tidak melakukan bullying. Ngerti bullying kan? Oke, misalnya, wih kepalamu titik-titik, itu bullying. Wih badanmu begini, itu bullying. Kamu bawa. Ya. Sudah? Oke, itu ya. Oke, ini Miss ambil ya. Jadi kita pakai yang lebih ringkas. Saling menghormati dan menghargai. Ini sama, saling menghargai dan membantu sama. Oke, nah ini melakukan piket sesuai jadwal. Saling menghargai keputusan teman, sudah. Saling peduli dan membantu. Oh ini beda ini. Kemudian disiplin saat jam pelajaran ya. Saling membantu sesama teman sudah ya. Saling memberi sama dengan saling membantu. Ini saling peduli dan menghargai sudah. Saling menghargai, bertanggung jawab dan ramah, sopan, peduli. Oke, ini masuk ke sini. Saling menghargai dan membantu sama. Saling berbagi jika ada teman yang membutuhkan sudah. Bersikap jujur ya, kekompakan, saling menghormati sudah. Menyelesaikan masalah secara damai, oke. Saling mendukung, oke. Ya, bisa ini. Kemudian saling bekerja sama. Ini ya, maksud kekompakan ya. Ini ya, kerja samanya maksud kekompakan ya. Berteman dengan baik, ya, sudah sama dengan saling menghormati dan menghargai. Menghargai teman yang beda agama sudah, membantu teman yang kesusahan sudah, tidak membeda-bedakan teman juga sudah, bersikap jujur sudah dan bertanggung jawab. Jangan, ini masih ya, masih pakai kata negatif. Menghormati guru yang sedang menjelaskan, oke bisa. Saling mengayomi sama dengan saling membantu, ya. Saling menghargai sama ya. Nah, kita dapat di sini. Oke. Kita dapat berapa nak di sini keyakinan kelasnya? Ada 10 keyakinan kelas. Yang pertama Miss bacakan ya. Saling menghormati dan saling menghargai. Sudah? Yang kedua,
saling peduli membantu satu sama lain. Sudah? Yang ketiga, disiplin saat jam pelajaran, berarti tidak boleh datang terlambat. Itu salah satu disiplinnya. Kemudian yang yang keempat, melakukan piket sesuai jadwal. Nah, siapa nih yang suka piket ini? Chandra. Oke, kemudian menyelesaikan masalah secara damai. Tidak boleh ada lagi yang bertengkar. Oke, kemudian saling mendukung. Jadi kalau ada temannya ikut lomba atau temannya ada kesusahan, kita harus selalu saling mendukung. Kemudian bersikap jujur, itu yang paling penting. Kekompakan. Nah, kenapa di sini kita kayaknya yakin deh nilai-nilai yang harus kita tanamkan itu adalah kekompakan. Kalian di sini sekolah di sini kan masuknya bareng-bareng 32 siswa. Ya kan, usahakan nanti tamatnya juga bareng-bareng 32 siswa. Anggaplah mereka teman-teman kalian ini adalah saudara kalian. Ya, jadi harus saling kompak. Kemudian menghormati guru yang sedang menjelaskan di papan. Ya, jadi contohnya menghormati kayak gimana? Tidak ribut saat guru menjelaskan. Tidak bermain HP. Tidak bermain game. Tidak bermain game, ya memperhatikan. Kalau memperhatikan jangan dibengongin terus dilihatin gurunya ya. Nanti salting gurunya dilihatin terus. Dan yang terakhir bertanggung jawab, ramah, sopan dan peduli. Pas saya wanita. Oke, sudah. Bagaimana anak-anak? Bisa disepakati? Bisa. Sudah bisa disepakati ini? Sudah. Kalau sudah, Miss minta kalian untuk membuat surat pernyataan bahwa kesepakatan kelas kita kalian sepakati. Jadi dengan menandatangani pernyataan ini, kalian sudah menyepakati keyakinan kelas kita dan bisa melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Kalau melanggar gimana, Miss? Kalau melanggar berarti kita harus menyepakati konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Keluarkan di sekolah. Tidak ya. Jadi kalau kalian melakukan pelanggaran atau tidak bisa melakukan keyakinan kelas ini, konsekuensinya adalah kalian harus bisa sadar dengan kesalahan kalian dan tidak melakukannya lagi. Contoh, datang terlambat. Kenapa datang terlambat? Karena macet. Jadi kalau kalian menemukan kendala, solusinya adalah komunikasi dengan guru. Siapa yang mengajar atau wali kelas kalian minimal. Jangan tidak komunikasi. Kalau tidak komunikasi itu salah. Bu, Pak, saya datang terlambat ke sekolah karena kondisinya sedang macet di jalan ini. Cekrek, foto, kirim. Sampai di sekolah kalau datang terlambat, masuk ke ruangan, ketok pintu, minta izin. Ya, jadi tidak akan jadi masalah. Tapi konsekuensinya kalian akan ketinggalan pelajaran. Gitu. Kalau terus-terusan kayak gitu mau ketinggalan pelajaran terus. Tidak. Kan ruginya ada di kalian, bukan di gurunya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Kalau gitu sekarang misalkan kalian namanya satu-satu, silahkan ke depan untuk tanda tangan. Oke? Budiawan. Ya. Sepakat ya? Ya, balik dulu. Tanda tangan di sini.
Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Welinga Prasetya dari kelas 10 HP2. Perkenalkan nama saya Dikila Setiasi dari kelas 10 HP2. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kemang Mardika, saya dari kelas 10 HP2. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Eka Dek David Pena Pramudana dari 10 Perdakan 2. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Andi Putu Novarini, saya dari kelas 10 AP2. Itu saja perasaan saya senang. Perasaan saya senang dan sekaligus juga gembira. Sangat senang dan gembira. Perasaan saya adalah sangat senang. Tentu saja perasaan saya sangat senang dan saya bisa berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Penting banget. Menurut saya penting. Sangat penting karena kita bisa mendengar pendapat dari teman-teman kita. Penting. Tentu saja sangat penting. Pentingnya karena bisa berdiskusi dengan teman mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan saat di kelas. Nah, dengan membuat suatu kesepakatan kelas, kita jadi lebih menjadi disiplin dan menyepakati suatu kesepakatan kelas yang dimana ketika kita melanggar, kita akan mendapatkan konsekuensinya. Karena supaya kita bisa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab di kelas. Tentu saja sangat penting karena kita bisa mengetahui ide-ide teman dari kita dan kita bisa melakukan komitmen antara satu dengan yang lain.